Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, jumpa lagi di channel YouTube Ila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Pagi ini aku awali aktivitasku dengan menyuci gelas ya teman-teman, bukan piring ya, karena memang gak ada piringnya aku cuci ya teman-teman. Karena kan aku gak nyuci piringnya di wastafel bagian dalam ini ya, tapi di bagian luar. Nah tadi malam juga sebelum tidur itu aku udah nyuciin piring dulu. Pokoknya selesai makan aku langsung nyuci piring gitu ya teman-teman. Jadi kalau gelas ini seperti biasa ya, anak-anak itu mau tidur kan minum lagi tuh. Jadinya ya seperti ini teman-teman. Kalau pagi itu paling yang aku cuci itu cuma gelas, tapi aku rada bingung ya teman-teman. Kadang-kadang ada juga sih yang bilang cuci gelas, malah dibilang juga cuci piring ya. Nyata-nyata yang kita cuci itu kan gelas, tapi kadang kita nyebutnya tetap juga dengan cuci piring ya. Ayo ngaku, siapa nih yang selalu sama dengan aku walaupun hanya gelas yang dicuci tapi nyebutnya juga cuci piring? Boleh dong kita komen di kolom komentarnya aku. Nah ini lanjut ya, aku tuh mau gosok-gosok dulu bagian botol bagian dalamnya anak-anak ya teman-teman. Nah kemarin tuh kenapa masih ada botol padahal udah libur sekolah gitu, karena kan anak-anakku kemarin itu dia itu pergi renang ya teman-teman, terus bawa air minum, makanya itu masih ada botol yang aku cuci walaupun anak-anak sudah libur sekolah. Nah ini videonya aku ambil sebelum aku pulang kampung ya teman-teman. Pokoknya satu hari mau pulang kampung, bukan satu hari sih, pas hari mau pulang kampung gitu aku tuh beres-beres dulu, terus aku masak karena kan aku bawa nasi ya teman-teman. Jadinya pagi ini aku masak dulu. Kenapa aku bawa bekal gitu, karena perjalanan dari Pekanbaru menuju Sumbar sekarang ini macet ya teman-teman, dikarenakan kondisi jalannya yang rusak gitu. Ada dua ruas jalan yang amblas gitu ya teman-teman, karena hujan yang cukup deras gitu. Nah di kompor sebelah itu aku lanjut aja menggoreng ikan. Nah ini aku lanjut ya buat masak air panas. Nah ini teko jadul ya teman-teman, aku beli kemarin, nggak tahu aku suka aja dengan teko ini, menurutku estetik aja sih teman-teman. Dulu sih nenekku punya ya teko jadul ini, ukurannya besar. Jadi kemarin pas aku belanja ke toko kelontong gitu, aku nampak ya teko yang kecil ini bisalah untuk merebus air kapasitas 2 liter gitu ya teman-teman. Nah makanya di sini aku merebus air pakai teko jadul ini. Biasanya kan aku pakai periuk ya, jadi aku memang beli khusus itu teko jadul buat merebus air minum. Nah ini lanjut ya teman-teman, sambil aku tadi goreng ikan dan ngerebus air. Di sini aku lanjut aja buangin sampah. Ini sampah udah penuh. Nah kenapa juga tempat sampah aku tuh berganti dengan tempat penampungan air minum aku. Ceritanya seperti ini teman-teman. Kemarin itu pas si Abah Raja itu bersih-bersih, aku suruh nyapu dan ngepel, dia tuh nggak sengaja senggol tempat air itu, terus jatuh teman-teman dan pecah. Makanya daripada dibuang sayang, kata Pak suami, karena kan tempat sampah aku yang di dalam itu kan kecil ya teman-teman, jadi kata Pak suami taruh aja untuk tempat sampah di dalam biar besar gitu untuk kapasitasnya. Jadi ceritanya di sini aku memanfaatkan barang yang sudah nggak terpakai gitu ya teman-teman. Maksudnya kalau dibuang kan sayang gitu ya kan, jadinya aku jadikan aja tempat sampah. Nggak apa-apa, di sini juga dia ada tutup ya juga. Nanti kalau misalnya ada sampah dia juga nggak mengeluarkan bau itu karena di atasnya tuh ada tutupnya. Nah ini lanjut aku ngegorengin ikannya. Nah kebetulan kemarin itu kan aku belanja ikan ini sengaja teman-teman, aku sisakan ini untuk bawa bekal kami di jalan nanti pas pulang kampung. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku untuk airnya juga udah panas, udah mendidih. Ini aku angkat ya, sekalian aku mau bikin apa ya, minuman kesehatannya aku seperti biasa ya, itu jahe,
serai, kunyit dan juga laos yang aku potong-potong terus aku rebus gitu ya teman-teman. Nah karena itu wadah air aku tuh udah pecah, jadi kemarin itu aku nggak ganti lagi dengan sama ya, aku beli aja ember yang ada tutupnya ya teman-teman. Nah kemarin juga ada teman-teman di videonya aku yang komen katanya kalau dia naruh air untuk masak itu di dalam ember yang ada tutupnya. Ya udah aku coba aja teman-teman, naruh air untuk masaknya itu di dalam ember yang ada tutupnya. Karena kalau dibeli juga saat ini lumayan mahal teman-teman untuk harganya. Itu kemarin aku beli seharga 270.000. Nah jadi daripada nanti jatuh pecah lagi, ya udah aku ikutin aja ya cara teman-teman menyimpan air untuk masaknya. Nah ini seperti biasa kompornya, bukan kompor ya, gasnya habis ya teman-teman. Ini mau aku ganti dulu ya untuk gasnya. Nah alhamdulillah teman-teman, sekarang aku memberanikan diri aja buat masang gas sendiri ya teman-teman, karena nanti di rumah ini bakalan aku sendiri dan anak-anak aja. Pak suami kan udah maksudnya nggak dinas di sini, terus adekku yang biasa sama aku dia juga udah nggak di sini ya teman-teman. Adekku juga ikut pulang kampung dengan mamaku karena adekku mau buka usaha di kampung ya teman-teman, usaha prewedding gitu. Jadinya insya Allah ya teman-teman, usahanya itu bakal diluncurkan di Lebaran nanti. Nah bagi teman-teman yang berdomisili di daerah Sumatera Barat, bolehlah nanti ya, mana tahu ada yang mau pesta, boleh ya nyewa ya preweddingnya adik aku. Insya Allah Lebaran nanti launching perdananya. Nah ini lanjut ya teman-teman, untuk sayurnya aku pakai bayam aja, aku bikin bening bayam aja. Nah kenapa aku ikut pulang kampung sama mamaku, aku sekalian ngantar mamaku pulang gitu ya teman-teman. Karena mamaku udah selesai juga berobatnya di sini, udah 6 bulan gitu ya, udah proses terapi, udah proses suntik. Nah jadi alhamdulillah kondisi mamaku sekarang udah mulai membaik dan ini udah mau juga masuk bulan puasa, jadi mamaku dia mau minta diantar pulang. Ini lanjut ya teman-teman, aku goreng untuk cabenya. Nah ini sayurnya juga udah matang gitu ya. Nah ini aktivitasku aku lanjut aja teman-teman sambil cerita. Nah seperti biasa ya teman-teman, pasti yang namanya orang tua gitu nggak betah ya di rumah anaknya. Padahal ini mau bulan puasa, tapi ya itu ya teman-teman, karena kan aku juga punya adik yang cowok masih kecil, masih kecil sih, masih kuliah gitu ya teman-teman. Jadi kalau bulan puasa nanti takutnya nggak ada yang masakin dia. Nah ini aku juga ikut ngantar mamaku pulang ke kampung, karena kan kebetulan juga kan anak-anak libur sekolah lumayan panjang gitu, jadi daripada bengong aja di rumah, makanya aku sekalian aja ikut pulang kampungnya. Nah ini untuk balado ikan aku udah matang ya teman-teman, lanjut aja di sini mau aku angkat ya, udah aku gaul juga. Nah ini ikannya ikan apa ya, aku bilang ikan gabu ya teman-teman, tapi ini yang kecil-kecilnya atau anaknya gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini ikannya udah aku salin semua ke dalam mangkok gitu. Nah ini seperti biasa ya, mak-mak itu nggak mau rugi ya teman-teman, masih ada cabai di wajannya, dikikis-kikis aja ya biar semuanya biar semuanya bisa termakan gitu, jadi nggak ada sisa di wajan. Nah kalau dulu sih teman-teman, waktu aku kecil nenekku tuh paling suka kalau misalnya ada sisa cabai di wajan itu, dia kasih nasi gitu teman-teman, terus digaul semua di dalam wajan kayak nasi goreng gitu jadinya, tapi nanti rasanya itu enak, wangi gitu ya teman-teman, aroma dari si cabai ikan itu. Nah ini lanjut ya, aku beres-beres, aku bersih-bersih kalau udah selesai masak, apalagi yang namanya bikin balado gitu, udah goreng menggoreng, yang ada kompornya itu pasti
banyak percikan minyak ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku lap-lap, aku bersihkan karena kan rumah lumayan lama untuk aku tinggal, ada sekitaran 2 minggu kurang gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh sebelum berangkat gitu aku beres-beres dulu untuk rumah ya teman-teman. Jadi pas ninggalinnya itu rumah udah bersih gitu ya, walaupun nanti pas sampai rumah, maksudnya pas kita pulang dari kampung pasti beres lagi ya teman-teman, karena kan yang pastinya kalau rumah ditinggal gitu pasti ada debu-debu gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku semprot-semprot di bagian kompor, aku pakai celing aja karena aku belum puas ya teman-teman, karena masih ada minyak yang berasa di atas kompor itu, makanya aku semprot-semprot pakai celing biar lebih kesak gitu ya teman-teman. Nah ada sih aku lihat video teman-teman, katanya ada sih penyemprot yang khusus untuk bagian minyak itu biar lebih besar gitu untuk area kompornya. Nah ini lanjut, setelah aku berberes nih aku mau packing ya. Nah sebagian udah aku packing tadi ya teman-teman, dan semalam juga tapi nggak aku videoin. Nah ini aku mau packing beberapa lembar baju lagi yang mau aku bawa pulang kampung teman-teman. Nah itu tasnya anak-anakku yang besar karena itu ada sebagian baju yang mau tinggal aja nanti di kampung. Nah ini packing-packingnya ya seperti ini teman-teman. Aku tuh kalau pulang itu nggak banyak bawa barang ya, aja karena kan aku di rumah udah yang tinggal makanan aku lumayan lah, jadi kalau pulang itu nggak bawa barang. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku tuh masak nasi dulu karena kan mau bawa nasi ya kan untuk makan di jalan nanti. Nah benar juga sih teman-teman, ada juga pilihannya kemarin itu aku bawa nasi pas pulang, kebetulan kebetulan akses jalan dari Pekanbaru menuju Tuban itu ada 2 titik yang amblas itu jalannya teman-teman. Habis itu sekarang terjadi macet total gitu teman-teman. Akses jalan itu tapi alhamdulillah pas aku pulang kemarin itu pas aku sampai di titik longsor, titik macet itu pas giliran buka gitu teman-teman, jadi langsung jalan aja untuk mobil kami, jadi kami nggak menunggu lama buat buka lagi untuk area jalannya. Nah ada yang bilang sih teman-teman, katanya ada yang sampai menunggu sampai 2 jam buat jalannya itu dibuka. Alhamdulillah bersyukur banget di 2 titik itu kami bisa langsung jalan ya teman-teman. Makanya aku tuh berangkat dari rumah sekitaran jam 1 sampai di kampung itu jam 11 atau jam 10 malam gitulah teman-teman. Nah ini lanjut, aku tuh ngambil daun pisang ya, karena sebagian nasinya itu mau dibungkus pakai daun pisang, maksudnya ada sih kertas nasi tapi lebih enak aja teman-teman ditambahin bungkusnya pakai daun pisang, jadi lebih wangi gitu teman-teman. Nah ini daun pisangnya kemarin itu sebagian udah aku ambil ya, tapi kurang. Nah ini mau ditambah tadi ya pas aku ngambilnya. Nah ini lanjut ya, mamaku lagi bungkusin nasinya. Nah seperti ini ya teman-teman, mamaku bungkusin nasinya, tapi nasi ini asli enak banget loh teman-teman, kena sambal baladonya itu wangi banget. Kalau di kampungku ini namanya nasi bakar loh teman-teman. Kenapa dinamakan nasi bakar dengan proses tungku seperti ini? Baka itu bekal ya untuk dibawa orang pergi ke laut gitu, kayak nelayan gitu pagi-pagi kan teman-teman berangkat ke laut, jadi mereka suka bawa nasi seperti ini, makanya dinamakan di kampung aku itu nasi baka ya teman-teman. Baka itu bukan dibakar tapi bekal kalau bahasa Indonesianya.
Nah ini karena kebetulan di rumah itu ada beberapa kertas bungkus nasi, jadi dilapisin aja sama mamaku. Dan karena sebagian daun itu juga ada yang daunnya itu masih muda kayak tipis gitu teman-teman, jadi takut pecah aja pas dibungkus gitu, makanya ini dilapisin sama mamaku pakai kertas nasi. Kalau nasi baka itu aslinya itu pakai daun pisang aja teman-teman, nggak dilapisi dengan kertas nasi. Lanjut ini ya, adekku udah packing ya teman-teman barang-barang ke atas mobil. Nah itu kain cucian aku kemarin sore belum kering, jadi aku biarkan aja di teras itu tergantung gitu ya teman-teman, biar nanti pas aku pulang aja untuk kainnya aku angkat. Karena kalau aku taruh di dalam berjemur, ditaruh dengan posisi jemuran seperti itu yang ada takutnya nanti nyamuk bersarang ya teman-teman, apalagi posisi rumah tinggal ya teman-teman dan pintu tertutup gitu. Nah ini sebetulnya barang lumayan banyak ya teman-teman, maka di sini adekku tuh kebingungan mau ngaturnya karena kan lumayan untuk travel bag mama aku ada beberapa biji, terus adek aku karena adekku kan udah lama juga tinggal sama aku ya, jadi banyak juga untuk barang-barangnya yang dibawanya pulang. Nah ini lanjut ya, diikat ya sama adek aku, dialasin terpal, takutnya di jalan nanti hujan ya teman-teman. Alhamdulillah juga pas kami pulang nggak ada hujan juga ya teman-teman, jadi perjalanan kami untuk pulang kali ini alhamdulillah lancar, diberi keselamatan sampai rumah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah bagi teman-teman yang mau berliburan, hati-hati ya kalau di jalannya. Kalau misalnya lagi nyetir itu ngantuk, istirahat dulu ya teman-teman, karena kadang-kadang kan yang namanya liburan ini suasana jalan macet ya, pasti kita itu lelah ya teman-teman di atas mobil gitu, apalagi banyak banget akses jalan sekarang itu yang putus ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, kami isi bensin dulu di SPBU ya teman-teman. Nah ini masih di Kota Pekanbaru ya, ini kami udah masuk area jalan tol. Makanya kenapa aku pas pulang kemarin juga gak terlalu lama di jalan tol Pekanbaru Kampar sekarang ini udah bisa dipakai, bisa dilalui gitu ya teman-teman. Jadi lumayan buat menghemat waktu 2 jam ya untuk sampai ke Sumatera Barat, dan semoga aja ya jalan tolnya ini bisa segera diselesaikan sampai ke Sumatera Barat itu ya teman-teman. Jadi proses pulangnya itu besok kami nggak perlu lama-lama lagi kalau misalnya tolnya ini udah siap ya. Nah ini kelihatan macet kan teman-teman. Nah inilah proses perbaikan jalan yang amblas ya teman-teman. Jalan yang bisa dilewati itu cuma 1 jalur ya. Nah inilah yang bikin macet ya teman-teman. Nah ini di daerah Tanjung Alai ya teman-teman, perbatasan antara Sumatera Barat dan Riau juga jalannya itu ikut amblas. Nah ini kelihatan banyak kali di sisi sebelah kanan ini mobil yang antri nunggu buka gitu ya teman-teman. Nah ini malam jam 10 atau jam 11 gitu aku lupa, kami udah sampai aja di rumah. Nah untuk kamar udah diberesin ya sama adik aku. Nah lumayan lapar juga karena udah malam, nikmati dulu martabak tadi yang kami beli di jalan. Bagi teman-teman yang baru berkunjung video aku, bantu ya support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, see you, bye bye.